Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat isya secara berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjut pula dengan salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Baiklah, kami dari panitia Amalia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yakni yang pertama, pemasukan awal Masjid Uwais Al-Qarni sebesar Rp3.629.900, dan adapun pemasukan dari kotak infak malam kemarin yakni sebesar Rp299.000, dan adapun pengeluaran dari transportasi pembalik sebesar Rp200.000. Jadi total saldo kas pada malam hari ini yakni sebesar Rp3.728.900. Dan adapun yang akan membawakan konsumsi menu buka puasa pada hari esok, yakni yang pertama keluarga Bapak Rustam, yang kedua keluarga Bapak Ambo, yang ketiga keluarga Bapak Bahtiar, dan yang terakhir keluarga Bapak Satria. Kami selaku panitia Amalia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yakni Bapak Al-Ustaz Wahyudi SHI. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Sudah dapat dan masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini kita telah berada di malam yang ke-24. Malam yang ke-24 bulan Ramadan. Maka sungguh sangat tidak terasa bulan Ramadan berlalu. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya bulan Ramadan itu adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang tertentu. Sangat mudah bagi kita untuk menghitung jumlah hari. Hanya 29 hari atau 30 hari. Dan sangat
singkat Ramadan itu. Jadi Ramadan itu bukanlah hitungan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bukan. Hanya 1 bulan dari 12 bulan yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka seorang mukmin ketika dia diberikan waktu yang sangat singkat untuk dia memanfaatkan beramal soleh, maka dia akan bersegera untuk melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan di dalamnya. Dan inilah yang semestinya kita lakukan sebagai hamba yang senantiasa cinta dengan kebaikan, yang mengharapkan pahala dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jamaah sekalian, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita senantiasa memahami dan menjaga persaudaraan kita sesama muslim. Al-ukhuwah al-islamiyah ataukah al-ukhuwah al-imaniyah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jemaah sekalian, kita kenal ada saudara senasab, ya. Ada saudara sesusuan, ada saudara sebangsa, dan ada saudara karena seiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan persaudaraan yang paling kuat, ya, di antara semua itu adalah persaudaraan yang dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang hendak kita jaga, persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan kita sebagai kaum muslimin. Dan di bulan Ramadan ini kita banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga tentang arti sebuah persaudaraan. Kalau di luar bulan Ramadan kita melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka di bulan Ramadan ini bertambah. Selain kita melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, maka kita pun melaksanakan salat sunnah, tarawih, witir berjamaah pula. Maka tidak jarang kita berkumpul bersama-sama menyantap makanan berbuka puasa. Bahkan mungkin di 10 malam terakhir ini kita iktikaf sama-sama di masjid. Sahurnya sama-sama. Maka seperti itulah bagaimana Ramadan ini membuat kita lebih banyak lagi berinteraksi dengan saudara-saudara kita. Kita kenal ataupun tidak. Contoh misalnya saya mungkin tidak kenal dengan jamaah sekalian.
Saya bukan penduduk asli orang di sini. Saya datang dari kota Lhasa. Nah, begitupun bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya belum kenal dengan saya. Ya, tetapi kita tahu bahwa kita ini ya, bersaudara, seiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga saya sendiri, ya, niat saya, tujuan saya bukan sekedar memenuhi undangan menyampaikan nasihat agama di malam ini. Akan tetapi lebih daripada itu, saya menghadirkan niat untuk mengunjungi saudara-saudara saya di sini. Ya, karena apa? Karena ada persaudaraan yang hendak kita jaga, al-ukhuwah al-imaniyah. Maka sekali lagi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengingatkan di dalam sebuah hadis, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka untuk menjaga persaudaraan kita ini, kita wajib melakukan hal-hal yang bisa mempererat persaudaraan kita. Sekaligus kita menjauhi, menghindari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan kita. Itulah kemudian Rasulullah SAW banyak mengingatkan di dalam hadisnya tentang perkara-perkara yang akan mempererat hubungan sesama muslim, sekaligus mengingatkan kepada umatnya dari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan mereka. Adalah Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yazlimuhu, dia tidak menzalimi saudaranya, tidak menyakiti saudaranya, entah dengan ucapan atau sentuhan fisik. Dilarang bagi kita untuk menyakiti, menzalimi saudara kita, karena itu bentuk merusak persaudaraan di antara kita. Maka segala bentuk kezaliman itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW ingatkan di dalam hadisnya, la yazlimu, dia tidak menzalimi saudaranya itu. Wala yuslimuhu, dia tidak pula menyerahkan saudaranya itu kepada musuh, tidak berkhianat kepada saudaranya. Bahkan kata Nabi SAW, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang senantiasa memenuhi kebutuhan saudaranya, membantu saudaranya, menolong saudaranya, maka Allah pun akan membantunya. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Dan siapa yang membantu seorang muslim saudaranya itu untuk keluar dari persoalan, permasalahan yang dia hadapi, maka Allah akan membebaskannya dari permasalahan-permasalahan di hari kemudian. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, dia tidak beberkan aib saudaranya itu, dia tidak menggunjing saudaranya, dia tidak memfitnah saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Maka Rasulullah SAW
mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada umatnya betapa pentingnya menjaga persaudaraan kita. Semua hal yang bisa mempererat, menguatkan persaudaraan itu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, saling berlemah lembut, itu seperti satu jasad, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila salah satu dari anggota tubuh itu sakit, merasakan demam, maka anggota tubuh yang lain pun akan ikut terpanggil merasakan demam dan begadang. Ya. Jadi persaudaraan itu diperumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti satu tubuh yang saling menguatkan. Kalau satu di antaranya itu melemah, maka yang lainnya pun akan melemah. Maka seperti itulah persaudaraan kaum muslimin. Ada kepekaan, ada kepedulian. Tidak kemudian mengacuhkan saudaranya ketika dia melihat saudaranya tertimpa musibah, ya, maka dia berusaha untuk membersamai, takziah, memberikan hiburan, nasihat terbaik kepadanya. Bukan meninggalkannya, tidak mempedulikannya, tidak. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Nabi SAW menyilangkan jari jemarinya seperti ini. Perumpamaan seorang mukmin dalam hal persaudaraan dan kebersamaan. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan dari perkara-perkara yang bisa merusak persaudaraan kita. Kata Nabi SAW, la tahasadu, janganlah kalian saling iri, saling hasad, saling dengki. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan tindak najasyi. Nah, ini terkait dengan muamal dalam hal jual beli. Sengaja menaikkan harga tetapi tidak berniat untuk membeli barang tersebut. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, saling tidak mempedulikan. Wala yadi' ba'dukum ala baiti ba'din, dan janganlah sebagian di antara kalian itu membeli di atas jual beli saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yazlimuhu, dia tidak menzalimi saudaranya. Wala yakdzibuhu, dia tidak mendustakan saudaranya itu. Wala yakdzuluhu wala yahkiruhu, dia tidak mencela saudaranya, tidak pula merendahkan saudaranya. Bihasabi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim,
Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa apabila dia mencela, merendahkan saudaranya. Kullul muslim alal muslim haram. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa antara sesama muslim itu haram untuk ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, dan dijatuhkan kehormatannya. Maka jemaah sekalian, kewajiban kita adalah kita menjaga persaudaraan kita. Kalau di bulan Ramadan ini kita saling menguatkan dalam kebersamaan, bahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan hingga selesai bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita lanjutkan. Jangan hanya di bulan Ramadan ini saja kita hadirkan kebersamaan itu, persaudaraan itu, persatuan itu. Tidak. Kita jaga hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Maka dari itu jemaah sekalian, di bulan yang mulia ini, marilah kita saling menguatkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ciri orang-orang yang tidak akan merugi hidup di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat, menasihati di dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Beribadah di bulan Ramadan itu membutuhkan kesabaran. Apatah lagi di 10 malam terakhir ini yang sebagaimana kita ketahui ada Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang kebaikannya melebihi kebaikan yang dilakukan 1000 bulan tanpa putus. Maka disinilah kita perlu saling menguatkan. Kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil saudara kita, kita nasihati saudara-saudara kita yang masih lalai hingga sekarang ini. Kita sampaikan kepada mereka hal-hal yang akan memberikan manfaat kepadanya. Jangan kita egois. Jangan kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Surga itu terlalu luas kalau hanya seorang diri yang masuk ke dalamnya. Maka kita ajak saudara-saudara kita, dan itu adalah bentuk menjaga persaudaraan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, kemudahan dan pertolongan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati-hati kita dalam ketaatan kepadanya. Saya kira demikian apa yang sempat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.